Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam dua fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Kedua fase disintegrasi 1000 sampai 1200 Masehi. 1250 Masehi. Menurut Syamruddin, pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Kemajuan ulama besar bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambal. Dan bidang fikih Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Muturidi, Wasil Ibn Atta, Abu Huzail Al-Nazam, dan Al-Jubai. Dalam bidang teknologi Zunnun Al-Mishri, Abu Syaid Al-Bustami, dan Al-Halaj. Dalam bidang tasawuf Al-Qidi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh. Dalam bidang falsafat Ibnu Hayam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Dan dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama umum dan kebudayaan juga ikut berkembang, namun pada fase disintegrasi keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khilafah menurut dan akhirnya berhadad pada dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang, ungkap Syamruddin. Periode modern. Syamruddin menyebut periode modern 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu mulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan barat. Pada periode modern, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan barat. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan sebagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam, ungkap Syamruddin. Hikmahnya mempelajari Islam secara lebih mendalam hingga kita jadi cukup terbuka dalam ilmu lainnya untuk mendukung pemajuan Islam secara utuh dan mengembangkan secara filsafat. Terima kasih.